Petualangan Putri Danau yang Bijaksana di Negeri Barbie, bagian kedua. Setelah berhasil mengalahkan Malvina dan mengembalikan kedamaian ke negeri Barbie, Putri Danau dan Barbie merasa puas dengan pencapaian mereka. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Negeri Barbie masih menyimpan banyak misteri dan keajaiban yang menanti untuk dijelajahi. Kali ini, Putri Danau dan Barbie mendengar kabar tentang sebuah pulau tersembunyi yang diyakini menyimpan harta karun ajaib. Pulau tersebut dikenal sebagai Pulau Awan, karena seluruhnya ditutupi oleh kabut tebal dan awan putih yang misterius. Perjalanan Putri Danau dan Barbie untuk mencapai Pulau Awan dimulai dengan semangat petualangan yang membara. Mereka merencanakan perjalanan mereka dengan matang, mengumpulkan peta dan informasi tentang lokasi pulau tersebut. Mereka berangkat dari negeri Barbie dengan kapal kecil yang mereka pergunakan untuk menyeberang ke pulau-pulau terdekat. Selama perjalanan di laut, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib laut yang ramah, seperti ikan-ikan berwarna-warni dan lumba-lumba yang bermain-main di sekitar kapal. Putri Danau dan Barbie merasa terpesona oleh keindahan laut dan keajaiban bawah air. Setelah beberapa hari berlayar, mereka akhirnya mencapai pulau terdekat yang menjadi titik awal menuju Pulau Awan. Di pulau ini, mereka bertemu dengan elf hutan yang ramah yang mengetahui tentang Pulau Awan. Elf tersebut memberi petunjuk tentang arah yang harus mereka tempuh dan memberikan nasihat bijaksana untuk menghadapi rintangan yang mungkin mereka temui di perjalanan. Putri Danau dan Barbie meninggalkan pulau terdekat dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki melalui hutan dan pegunungan. Mereka melewati jalan-jalan berliku yang tersembunyi dan melintasi sungai-sungai yang jernih. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai makhluk ajaib yang tinggal di hutan, seperti peri angin yang membantu mereka melewati rintangan dengan angin ajaibnya. Mereka juga bertemu dengan kawanan burung-burung cantik yang membawa mereka terbang melintasi lembah-lembah yang indah. Namun, tidak semua perjalanan mereka berjalan mulus. Mereka juga menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang menguji keberanian dan kecerdikan mereka. Mereka harus melewati gua-gua gelap yang misterius dan menyeberangi jurang-jurang curam. Dengan keberanian dan kerjasama tim, Putri Danau dan Barbie berhasil mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi. Mereka mendukung satu sama lain dan selalu mencari solusi terbaik untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di perjalanan mereka. Setelah melewati berbagai hambatan dan tantangan, akhirnya mereka sampai di pantai tempat kapal ajaib yang akan membawa mereka ke Pulau Awan berada. Kapal itu adalah kapal khusus yang berjalan di atas awan, mengangkasa dengan anggun seperti burung elang. Mereka naik ke kapal tersebut dengan penuh semangat dan tak sabar untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Awan. Perjalanan di atas awan begitu menakjubkan. Mereka dapat melihat pemandangan yang spektakuler dari ketinggian, dengan awan putih yang berkilauan di bawah kaki mereka. Mereka merasa seolah-olah melayang di dunia mimpi yang penuh dengan keajaiban. Akhirnya, kapal ajaib itu tiba di Pulau Awan. Mereka turun dari kapal dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan ketegangan. Mereka tahu bahwa petualangan sebenarnya baru saja dimulai.
dan mereka siap untuk menghadapi segala rintangan yang menanti di Pulau Awan. Dengan langkah penuh semangat, Putri Danau dan Barbie memasuki pulau dengan kabut tebal itu, siap untuk menjalani petualangan seru dan misterius yang akan membawa mereka ke berbagai keajaiban dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ketika mereka memasuki hutan tebal di Pulau Awan, mereka disambut oleh bayangan gelap yang mengejutkan. Bayangan-bayangan ini merupakan makhluk jahat yang mencoba mengintimidasi Putri Danau dan Barbie dengan memanfaatkan ketakutan mereka. Namun, Putri Danau dengan bijaksana mengingatkan Barbie bahwa bayangan-bayangan itu hanya ilusi yang diciptakan oleh makhluk jahat, dan mereka tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai mereka. Dengan keberanian dan keyakinan, mereka menghadapi bayangan gelap itu, dan bayangan-bayangan itu pun hilang dan pulih menjadi cahaya. Di tengah perjalanan mereka menuju puncak pulau, mereka harus melewati wilayah awan beracun yang menyebabkan kebingungan dan halusinasi. Awan-awan itu menimbulkan penglihatan palsu yang mengaburkan pandangan mereka, mencoba untuk menculitkan perjalanan mereka. Namun, Putri Danau dan Barbie tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh ilusi-ilusi itu. Mereka mengandalkan naluri mereka dan kekuatan ajaib Putri Danau untuk memandu mereka melalui labirin awan beracun itu dengan selamat. Di puncak pulau, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang terbentuk dari awan. Makhluk-makhluk itu memiliki kekuatan untuk mengubah bentuk dan ukuran mereka dengan cepat, menciptakan rintangan yang sulit dihindari. Putri Danau dan Barbie harus bersama-sama menemukan cara untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu dan memujuk mereka untuk membantu daripada menghalangi. Dengan kecerdikan dan kelembutan, mereka berhasil merayu makhluk-makhluk itu untuk membuka jalan bagi mereka. Di tengah hutan tebal, Putri Danau dan Barbie menemukan Ratu Awan jahat yang berkuasa di Pulau Awan. Ratu tersebut merupakan makhluk jahat yang memiliki kendali atas awan dan kabut di pulau. Dia mencoba menggagalkan misi Putri Danau dan Barbie dan menjaga Pulau Awan tetap dalam kegelapan. Putri Danau dan Barbie harus menghadapi Ratu Awan jahat dalam pertarungan magis yang hebat. Ratu Awan jahat memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat yang dia pergunakan untuk menciptakan badai dan kabut tebal di Pulau Awan. Putri Danau dan Barbie harus menggunakan kekuatan ajaib mereka secara bijaksana dan dengan tepat untuk melawan sihir jahat Ratu Awan. Mereka melepaskan mantra-mantra ajaib dan menggunakan elemen alam di sekitar mereka, seperti angin dan air, untuk membendung serangan sihir Ratu Awan. Putri Danau dan Barbie menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Ratu Awan jahat jika mereka tidak bekerja sama. Mereka berdiri berdampingan dan bergandengan tangan, menggabungkan kekuatan ajaib mereka menjadi satu. Dengan persatuan kekuatan, mereka memancarkan cahaya ajaib yang kuat yang menghalau gelombang sihir hitam dari Ratu Awan. Putri Danau dan Barbie berbicara dengan lembut kepada Ratu Awan jahat, berusaha menyadarkan hatinya yang tertutup oleh kegelapan. Mereka mengungkapkan rasa empati dan pengertian mereka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Ratu Awan, mencoba untuk merangkul kebaikan yang ada dalam hatinya. Dengan kata-kata bijaksana dan penuh kasih,
Mereka berhasil mempengaruhi Ratu Awan untuk berhenti menggunakan kekuatan jahatnya. Putri Danau dan Barbie menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada Ratu Awan jahat. Mereka menyadari bahwa Ratu Awan telah kehilangan sarangnya dan menjadi jahat karena perasaan kesepian dan kehilangan yang dalam. Mereka menawarkan bantuan mereka untuk membantu Ratu Awan menemukan kembali sarangnya dan menyembuhkan hatinya. Dengan perasaan haru dan kesadaran akan kebaikan, Ratu Awan menerima tawaran bantuan mereka dan berubah menjadi lebih baik. Akhirnya, Ratu Awan jahat melepaskan kendali atas sihir gelapnya dan menghentikan badai dan kabut yang menyelimuti Pulau Awan. Dia berterima kasih kepada Putri Danau dan Barbie atas kebaikan dan pengertian mereka. Ratu Awan kemudian setuju untuk memulihkan kehidupan alam di Pulau Awan dan berjanji untuk melindungi pulau dari bahaya manusia di masa depan. Dengan menghadapi Ratu Awan jahat dengan kebaikan, pengertian, dan persahabatan, Putri Danau dan Barbie berhasil mengubahnya menjadi sekutu daripada musuh. Pencapaian ini melebihi harta karun apapun, karena mereka membuktikan bahwa cinta dan kebaikan selalu lebih kuat dari kejahatan dan kegelapan. Setelah pertarungan itu, Pulau Awan pulih dengan indahnya, dan Putri Danau dan Barbie menjadi pahlawan yang dihormati oleh makhluk-makhluk ajaib dan penduduk negeri Barbie.